Jadi sekarang jemaat bisa mengartikan ayat yang ketujuh. Harus dijelaskan secara panjang lebar demikian untuk menjaga penafsiran kita tetap kontekstual. Jadi kita tidak akan mencomot satu ayat dari Alkitab lalu ngoceh ke sana kemari, kesaksian ke sana kemari, ilustrasi, bahkan guyon, humor ke sana kemari. Sehingga makna sesungguhnya dari ayat yang kita ambil dari Alkitab entah kemana. Tapi untuk menjelaskan satu ayat saja, Zakaria 13 ayat 7, kita harus menghabiskan 1 jam. Mundur dulu ke nubuatan Zakaria yang pertama, ke Zakaria pasal 11, ke ayat-ayat lain dalam Alkitab. Tapi dengan pengajaran yang bentuknya ekspositori, khotbah ekspositori seperti ini, jemaat diberikan landasan supaya penafsiran tidak salah. Itu maksudnya. Oke ya, jadi sampai terakhir. Aku akan mengangkat tangan melawan Israel karena menolak gembala yang baik, Yesus, menyalibkan dia. Tapi akhirnya aku akan mengangkat tangan bagi mereka, sisa-sisa. Nah itu digenapi sejak awal. Ya, kita sudah dengar ceritanya tadi. Tapi puncaknya adalah ini. Nah, barulah di sini. Zakaria 13 ayat 8. Maka di seluruh negeri Israel, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Pendisiplinan terakhir terhadap bangsa Israel. Makanya kalau kita diserang oleh pihak-pihak dari agama sebelah, yang menuduh kita membenarkan tindakan Israel yang kejam dan sebagainya. Sekali lagi ya, sampaikan kepada mereka, jangan khawatir. Allah yang kami sembah, orang Kristen benar, Allahnya, Allah YHWH, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang maha adil. Kami tidak pernah meragukan kemahaadilan Dia. Dia akan menghukum setiap orang yang melakukan hal yang tidak berkenan kepada Dia. Termasuk Israel dalam perang yang terjadi sekarang. Jadi kalau kami menyatakan keberpihakan kepada Israel, karena mereka adalah umat pilihan Allah, umat perjanjian Allah. Dan Allah kami, karakternya, salah satu atribut yang melekat kepadanya adalah Allah yang kudus. Yang sekali berjanji pasti menggenapi. Maka di ayat ini kita melihat tangan Allah terangkat melawan Israel. Ketika di seluruh negeri 2/3 daripadanya dilenyapkan mati binasa. Ini pendisiplinan terakhir dari Allah terhadap Israel. Ya. Nggak main-main loh kalau Allah mengangkat tangan melawan. Bahkan terhadap umat pilihannya. Tetapi kemudian tangan Allah terangkat bagi 1/3 daripadanya. Penjelasannya, hanya sebagian kecil dari bangsa Israel akan tetap setia kepada Kristus dan bertahan hidup sampai akhir. Secara rohani adalah sisa-sisa yang memandang kepada Kristus dalam pertobatan saat kedatangannya kembali. Ya, ayatnya sudah kita bahas. Pasal 12 ayat 10 sampai pasal 13 ayat 1 ya. Mulai dari dicurahkannya roh pengasihan dan roh permohonan sampai 13 ayat 1 terbukanya sumber di mana mereka bisa membasuh dosa dan kecemaran mereka ya. Nah, di dalam 1/3 yang diselamatkan di antaranya adalah 144.000 orang pilihan Allah. Jadi dari 1/3 yang Tuhan selamatkan, yang memang namanya tercatat di kitab kehidupan, Allah tetapkan dulu 144.000, 12.000 dari setiap suku Israel. Ini akan Tuhan jadikan misionaris. Menginjili tidak saja seluruh dunia, tetapi bangsa Israel sendiri. Itu ya, kita sudah bahas. Ini ayatnya. Wahyu 7 ayat 4 sampai 8. Silakan baca. Poin berikutnya. Sisa-sisa yang kepadanya tangan Tuhan terangkat bagi mereka, melindungi mereka. Sisa-sisa yang bertobat ini adalah domba dari penghakiman domba kambing yang akan memasuki millennial kingdom. Jadi salah satu adegan dalam Armageddon, kedatangan Yesus yang kedua, hari Tuhan, adalah ketika sisa-sisa yang lolos dari angkara murka, kekejaman pemerintahan antikristus, akan Tuhan kumpulkan, lalu di situ akan terjadi ini, penghakiman domba kambing.
Kita sudah bahas ya, singgung beberapa kali, terjadi di lembah Yosafat. Siapa yang layak masuk Millennial Kingdom? Nah, Israel yang sepertiga ini, yang Tuhan selamatkan sepertiga ini masuk. Mereka termasuk domba-domba. Berarti ada dari non-Yahudi yang selamat ya. Jadi orang non-Yahudi yang selamat dari masa aniaya 7 tahun, masih ada nih sisa-sisa yang hidup, akan masuk ke penghakiman domba kambing. Yang percaya Yesus boleh masuk kerajaan 1000 tahun damai. Yang tidak percaya binasa. Sisanya Wahyu 19 katakan Tuhan bunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Jadi kalau ada orang Kristen non-Yahudi tidak terangkat ketika rapture terjadi, masuk kan masa aniaya 7 tahun, tapi di situ mereka baru percaya kepada Yesus, mereka akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi kalau tetap tidak percaya, binasa. Jadi jemaat mendapat gambaran kaitan penghakiman domba kambing. Ini ayat-ayatnya ya. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Olivet Discourse, pengajaran di Bukit Zaitun ya. Jadi kaitan antara penghakiman domba kambing, itu mungkin sudah dengar. Karena dikotbahkan sepotong-sepotong, kebanyakan orang Kristen nggak ngerti gitu. Makanya maksudnya dari eksposisi, khotbah-khotbah ekspositori seperti ini, adalah membuat bagian-bagian Alkitab nyambung gitu. Jadi seolah-olah kita merekatkan tali, mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, sehingga iman Kristen yang dibangun olehnya, oleh pengajaran yang sehat dan sistematis adalah iman Kristen yang kokoh. Ya. Nubuatan tentang hari Tuhan sebagaimana diwahyukan Allah kepada Nabi Yoel dalam Yoel pasal 3. Ayat yang pertama. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Penjelasan. Pasal 3 keseluruhan ayat 1-21 adalah nubuatan Nabi Yoel tentang hari Tuhan ketika terjadi pemulihan atau restorasi Israel sebagai bangsa yang didahului oleh terhimpunnya kembali suku bangsa Yahudi di tanah mereka. Keterhimpunan bangsa Yahudi di tanah mereka ditulis Yesaya dalam Yesaya 11 ayat 15 dan 16. Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Sebagaimana Allah mengeringkan Laut Merah untuk membebaskan Israel dari tangan Mesir di masa lalu, demikianlah Allah akan mengeringkan sungai Efrat di masa depan untuk mengumpulkan bangsa pilihannya bagi pembebasan mereka. Tentang terkumpulnya Israel di akhir zaman, Yesaya menuliskan di banyak tempat. Lihat pasal 35 ayat 8 dan 9, pasal 42 ayat 16, pasal 43 ayat 19, pasal 48 ayat 21, pasal 49 ayat 11, 57 ayat 14, 62 ayat 10. Bandingkan dengan Wahyu 16 ayat 12. Di sana Allah juga menuliskan tentang dikeringkannya sungai Efrat. Demikian. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Pengeringan sungai Efrat Allah lakukan bukan saja untuk mengumpulkan bangsa Yahudi menuju pemulihan mereka, tetapi juga untuk menggiring para pemimpin bangsa-bangsa dunia bersama pasukannya ke dalam perang Armageddon untuk Allah hancurkan dan binasakan. Motif bangsa-bangsa ini berkumpul kemungkinan ada dua, untuk memberontak terhadap antikristus karena ternyata damai yang diciptakannya palsu, atau dalam eskalasi gerakan antisemitisme atau anti suku Yahudi bertujuan menghancurkan Israel. Lalu Matius 24 ayat 31 juga menuliskan,
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Seluruh orang pilihan, bukan hanya Israel, akan dikumpulkan di hadapan Kristus. Ini adalah puncak akhir sejarah menghantar masuk ke Millennial Kingdom. Wahyu 20 ayat 4 menuliskan, "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun." Pasal 3 ini fokus kepada peristiwa penghakiman atas bangsa-bangsa atau the judgment of the nations dan pemulihan Israel. Ayat yang kedua menuliskan, "Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku." Bangsa-bangsa dunia akan dikumpulkan di Yerusalem untuk masuk ke dalam perang Armageddon. Sakaria 12 ayat 3, 14 ayat 2, Wahyu 16 ayat 16, 19 ayat 11 sampai 21. Lembah Yosafat, arti kata Yosafat adalah YHWH adalah hakim atau YHWH menghakimi. Lokasi pastinya sampai hari ini tidak diketahui, tetapi nabi-nabi lain memberikan informasi bahwa peristiwa penghakiman ini akan terjadi dekat Yerusalem. Yeskel 38 dan 39, Daniel 11 ayat 45, Sakaria 9 ayat 14 dan seterusnya, 12 ayat 1 dan seterusnya. Bangsa-bangsa akan dihakimi untuk apa yang telah mereka lakukan terhadap Israel, bangsa pilihan Allah, kota kudusnya Yerusalem, dan tanah yang Allah berikan kepada Israel. Penghakiman Allah ini mencakup peristiwa dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang dikenal sebagai sheep and goat judgment atau pemisahan domba dan kambing. Berikutnya, ayat 9-17 mencatat peristiwa bagaimana bangsa-bangsa dikumpulkan di lembah Yosafat yang akan menjadi ruang sidang di dunia ini, di mana mereka akan menghadapi pengadilan Allah. Palu hakim telah diketuk dan hukuman telah dijatuhkan, dan para pengeksekusi telah diperintahkan untuk maju melaksanakan penghakimannya. Kita lompat ke ayat 9. "Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempaklah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, 'Aku ini pahlawan.' Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan berlimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan." Lembah penentuan atau the Valley of Decision adalah sebutan untuk lokasi yang sama dengan lembah Yosafat, di mana hukuman atas penghakiman Allah dilaksanakan. Ayat 15. "Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel."
Akan ada peristiwa atas benda-benda di langit dan akan muncul tanda-tanda di langit mendahului datangnya hari Tuhan pada akhir masa aniaya besar. Bandingkan pasal 2 ayat 10, 30 dan 31. Bandingkan Matius 24 ayat 29 dan 30. Berbagai rekaman berikut ini tertangkap kamera di awal tahun 2024. Apa yang menurut kita sebagai fenomena alam biasa, dalam sejarah telah dipakai Allah untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Dan sekali lagi, pada akhirnya nanti Allah akan menyampaikan pesan akhir akan kedatangannya lewat tanda-tanda di langit sebagaimana Injil Lukas menuliskan. Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Ayat 17. Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Petunjuk bahwa Yerusalem akan menjadi lokasi hadirnya Allah di Millennial Temple atau Bait Allah keempat di masa kerajaan 1000 tahun damai, sebagaimana ditulis oleh Yeskel pasal 40-48. Tidak akan ada lagi penyerangan dari orang asing atasnya. Allah telah berjanji tentang masa depan di mana kemuliaannya atas Yehuda tidak akan pernah hilang lagi. Masa hadirnya kedamaian dan kemakmuran terbesar akan dialami setelah Kristus menaklukkan dunia dan menegakkan kerajaannya di bumi. Bandingkan Yeskel 37 ayat 24-28, Matius 24, Matius 25, Wahyu 19. Sheep and Goat Judgment, pemisahan antara domba dan kambing pada hari Tuhan, sebagaimana dinubuatkan Yesus Kristus dalam Olivet Discourse, Matius 25 ayat 31-46. Ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua untuk bertahta di bumi sebagaimana dituliskan dalam Wahyu 20 ayat 4-6. Penghakiman yang digambarkan dalam Matius 25 ayat 32-46 di sini berbeda dengan penghakiman tahta putih besar di Wahyu 20 ayat 11-15. Penghakiman di sini mendahului Millennial Kingdom, dan yang dihakimi tampaknya adalah hanya mereka yang masih hidup pada kedatangannya. Penghakiman di sini disebut sebagai penghakiman atas bangsa-bangsa atau the judgment of the nations, tetapi vonis yang dijatuhkan adalah terhadap setiap individu. Lihat ayat 46. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba mewakili orang percaya, 10 ayat 16, Mazmur 79 ayat 13, Yehezkiel pasal 34. Kepada mereka diberikan tempat di sebelah kanan, tempat perkenanan. Kambing mewakili orang tidak percaya, ditempatkan di sebelah kiri, melambangkan aib dan penolakan. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ungkapan kerajaan yang telah disediakan bagimu menggarisbawahi kebenaran atau realitas bahwa keselamatan adalah pemberian Allah oleh kemurahannya, bukan sesuatu yang pantas diterima karena perbuatan baik yang dituliskan dalam ayat 35 dan 36. Tambahan frasa sejak dunia dijadikan dalam Alkitab NASB, From the Foundation of the World, sejak diletakkannya dasar bumi, memiliki makna sama dengan ungkapan sebelum dunia dijadikan, NASB, Before the Foundation of the World, sebelum diletakkannya dasar bumi, Efesus 1 ayat 4. Jadi keselamatan adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan sejak semula di masa lalu dalam kekekalan, dan orang-orang pilihan sudah dipredestinasi, dipilih dan ditetapkan untuk serupa dengan gambaran anaknya, Roma 8 ayat 29, sebelum dunia dijadikan. Maka perbuatan baik yang dituliskan di ayat 35 dan 36 adalah buah, bukan akar dari keselamatan atau iman yang benar. Perbuatan baik bukan dasar seseorang masuk ke dalam kerajaannya, melainkan perbuatan baik adalah manifestasi dari realitas seseorang sudah masuk ke dalam iman yang benar. Maka perbuatan baik adalah kriteria objektif untuk penilaian dalam penghakiman, karena itulah bukti seseorang memiliki iman yang benar, iman yang menyelamatkan.
Lihat Yakobus 2 ayat 14-26. Atau dalam bahasa sederhana sehari-hari kita mengatakan iman yang benar pasti menghasilkan buah perbuatan baik sebagai bagian dari keserupaan dengan Kristus. Tetapi perbuatan baik belum tentu menunjukkan adanya iman yang benar. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kelompok di sebelah kanan, orang-orang benar, orang-orang yang memiliki iman yang benar atau domba-domba, mempertanyakan perbuatan baik yang diperkatakan Yesus karena mereka tidak mengingat-ingat dan menghitung-hitung perbuatan baik yang mereka lakukan, karena itu adalah buah dari iman yang benar yang otomatis mereka hasilkan dalam hidup mereka yang bertumbuh. Dan apapun perbuatan baik yang dilakukan, mereka melakukannya untuk aku bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kelompok di sebelah kiri juga mempertanyakan perbuatan baik yang diperkatakan Yesus. Menurut apa yang diajarkan Alkitab, ada dua kemungkinan skenario yang terjadi. Yang pertama, mereka tidak melakukan perbuatan baik karena memang tidak memiliki iman yang benar, karena, sekali lagi, iman yang benar berbuahkan perbuatan baik. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Skenario kedua, masalahnya bukan mereka tidak melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik mereka muncul dalam ketiadaan iman yang benar. Perbuatan baik yang mereka lakukan tidak melakukannya untuk aku, melainkan dari ego mereka yang menolak dan tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah dan mencoba mendirikan kebenaran mereka sendiri. Paulus menuliskan contoh kasus ini dalam Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini adalah
berbicara tentang orang-orang yang belum diselamatkan, yang giat bagi Allah tetapi tanpa pengertian yang benar, karena motif sebenarnya dalam hati mereka adalah berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Dalam pandangan Allah, tidak ada perbuatan baik tanpa rasa takut akan Dia. Paulus menuliskan ini dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Pengkhotbah sudah mengingatkan bahwa takut akan Allah dan ketundukan kepada perintah-perintahnya, ini gambaran iman yang benar, yang akan meluluskan manusia dalam pengadilan Allah. Tuliskan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Natur atau kodrat manusia berdosa, lihat Roma 3, 23, 6 ayat 23, adalah tidak memiliki ketundukan dan rasa hormat kepada Allah. Roma 3 ayat 18 katakan sebagai tidak memiliki takut akan Allah. Pengertian takut akan Allah menurut Alkitab adalah: pertama, rasa kagum akan kebesaran dan kemuliaannya. Dua, rasa takut akan akibat dari melanggar kekudusannya. Lihat Amsal 1 ayat 7, bandingkan Amsal 9 ayat 10, 16 ayat 6, Kisah 5 ayat 1 sampai 11, 1 Korintus 11 ayat 30. Maka bagi kelompok kambing ini bagiannya adalah: enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, ayat 41, dan masuk ke tempat siksaan yang kekal, ayat 46. Bandingkan Matius 7 ayat 21 sampai 23, di mana di sana dituliskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak ada perbuatan baik sejati tanpa iman yang benar. Sebagaimana Abraham, perbuatannya diperhitungkan sebagai kebenaran oleh karena iman. Lihat Kejadian 15 ayat 6, Roma 4 ayat 3, 9, dan 22, Galatia 3 ayat 6, Yakobus 2 ayat 23. Kejahatan di sini dipakai kata Yunani anomia, berasal dari a, artinya tanpa atau anti, plus nomos, artinya hukum, yaitu ketika manusia hidup melanggar hukum-hukum Allah, yang adalah dosa sebagaimana ditekankan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Sementara kelompok domba, orang percaya, orang dengan iman yang benar, yang sudah dilahirkan kembali, yang taat dan tunduk kepada kebenaran Allah, yang hidupnya berbuahkan perbuatan baik sebagai tanda iman yang benar, masuk ke dalam hidup yang kekal. Ayat 46. Ini yang akan dialami seluruh sisa-sisa kaum Yahudi yang masih hidup, yang diselamatkan pada kedatangan Yesus nanti. Mereka akan memasuki kerajaan 1000 tahun damai dan mengalami penggenapan semua janji-janji Allah sesuai perjanjiannya dengan Abraham
dalam kerajaan kekal, di mana Tuhan Yesus Kristus memerintah di bumi ini sampai kepada kekekalan. Dan realitas indah ini telah dinubuatkan dalam Yeremia 30 ayat 11 dan Yesaya 35 ayat 10. Demikian, Yeremia 30 ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini akan paripurna digenapi pada kedatangan Yesus nanti, menunjukkan bahwa Allah yang kudus akan senantiasa menepati janji-janjinya dan menggenapi segala kehendak, rencana, dan ketetapannya. Pertama-tama bagi bangsa Yahudi, juga bagi non-Yahudi, sebagaimana dinyatakan dalam ayat ke-9 berikut ini. Zakaria 13 ayat 9. Kita baca dulu ya. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Penjelasan. Dari tengah-tengah api pemurnian yang membara, sisa-sisa Israel yang adalah orang-orang pilihan, yang menurut Daniel 12 ayat 1 namanya tertulis dalam kitab kehidupan, akan melihat Yesus Kristus oleh pencurahan roh pengasihan dan roh permohonan, Mesias mereka, dan mengakuinya sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Maka seluruh Israel akan diselamatkan. Coba ya buka sebentar, karena ini salah satu yang menjadi perdebatan ketika membahas Roma pasal, coba buka jemaat, sedikit aja sebelum ditutup ya. Biar kalau jemaat mendapat pertanyaan-pertanyaan dari luar, bisa menjawab. Karena salah satu serangan kepada Roma pasal 11 ini, coba buka dulu ya. Roma 11 ayat coba saya baca dari 25 ya. Tadi ayat 25-nya sudah kita bahas. Roma 11 mulai ayat 25 sampai 27. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Itu ya. Mereka menolak Yesus sehingga non-Yahudi bangsa lain terbuka kepada mereka kesempatan untuk selamat. Ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ini ya, Zakaria 13 ayat 1. Muncul atau terbuka sumber yang akan membasuh keberdosaan dan kecemaran bangsa Israel nanti akhir zaman. Ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah di ayat 26 dituliskan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah seluruh ini maksudnya apa? Nah kita dapatkan di sini. Zakaria 13 ayat 9. Seluruh di sini adalah sepertiga yang Tuhan sisakan. Jadi bukan seluruh dari seluruh bangsa Yahudi ya. Sekali lagi, walaupun mereka umat pilihan Allah, tetapi yang menolak Yesus tetap akan mendapatkan penghukuman. Oke, balik lagi ke sini. Sekali lagi saya bacakan. Maka seluruh Israel akan diselamatkan dan dipulihkan ke dalam relasi perjanjian dengan Tuhan. Poin terakhir. Kalau kita baca ayat rujukan, Zakaria 13:9 ini merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Ya. Jadi coba bayangkan dalam pemberontakannya bangsa Israel dikirim nabi-nabi untuk memberitakan penghukuman bagi mereka, tetapi
setelah berita atau kabar penghukuman ini, karena mereka melawan Allah, ada janji bahwa mereka akan dipulihkan. Ya. Nah, ini digenapi dalam nubuatan Zakaria ini. Coba kita baca salah satu saja, Yesaya 36 ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Sama kan? Seperti bagian yang saya kasih tanda kuning ini. Ya. Nah, ayat yang sama, nubuatan yang sama ditulis juga dalam Yeremia 31 ayat 33. Ini yang akan kita baca sebagai ayat terakhir pagi hari ini. Ya. Yeremia 31 ayat yang ke-33. Coba jemaat buka. Ayat terakhir pagi hari ini. Oke. Yeremia 31 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalimat terakhir sama ya, saya ulangi. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sama seperti kalimat terakhir dalam Zakaria 13 ayat 9. Mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku ya. Prosesnya bagaimana? Pertobatan, pengampunan, kelahiran kembali. Tuhan katakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Itulah perjanjian baru dan gereja Tuhan ada di dalamnya. Ketika Taurat Tuhan, firman Tuhan, hukum-hukum Allah taruh dalam batin kita dan Allah tuliskan dalam hati kita. Itulah perjanjian baru, itulah gereja. Penggenapan terhadap Israel, walaupun sisa-sisa, di dalamnya penggenapan kepada gereja Tuhan. Coba renungkan. Kristen yang benar itu seperti apa sih? Gereja yang benar itu seperti apa sih? Ketika aku, Allah, menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Itu Kristen yang benar. Yang akan masuk ke dalam penggenapan perjanjian Allah dengan Abraham kepada bangsa Israel. Ketika ini terjadi, gereja Tuhan ada bersama Yesus Kristus. Datang dalam kedatangan Yesus yang kedua. Gereja yang bagaimana? Kristen yang bagaimana? Yang di dalam batinnya Allah menaruh Tauratnya dan di dalam hatinya Allah menuliskan hukum-hukumnya. Jadi tidak masuk akal ketika seseorang mengaku Kristen, tapi dia tidak menyukai firman Tuhan. Allah sudah menaruh dalam batinnya, Allah sudah menuliskan dalam hatinya. Maka sekali lagi yang saya sampaikan di sesi-sesi sebelumnya, ciri utama Kristen yang benar berkumpul dalam gereja yang benar, bukan gereja palsu. Yang dikejar adalah firman. Karena di dalam batinnya Allah sudah menaruh firman itu. Di dalam hatinya Allah sudah menuliskan firman itu. Itulah bedanya Israel lama dengan Israel yang baru ini. Itulah bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana gereja di dalamnya. Dalam perjanjian lama di Bukit Sinai, ketika firman Allah atau hukum-hukum Allah turun kepada manusia, Allah menuliskannya dalam loh batu. Ingat? Tidak lagi dalam perjanjian baru. Firman Tuhan tidak lagi sesuatu yang eksternal. Alkitab dibawa-bawa ke gereja cuman pajangan, cuman pencitraan. Supaya kita dilihat Kristen. Tapi kita tidak pernah menggalinya, mempelajarinya dalam satu pengajaran yang sehat dan sistematis supaya lengkap pemahaman kita. Pendeta palsu, guru palsu, PS palsu, naik ke mimbar, buka Alkitab, mengutip satu ayat, tetapi tidak dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Khotbah yang ekspositori.
Tapi ayat cuman sebagai label bahwa saya Kristen. Kenapa? Ini gereja, walaupun mengaku gereja, tapi masih hidup dalam perjanjian lama. Di mana hukum-hukum Allah, Taurat Allah masih tertulis dalam loh batu eksternal Alkitab. Tetapi yang masuk iman Kristen yang benar, gereja yang benar sebagai penggenapan perjanjian Allah dengan Abraham atas bangsa Israel, Taurat itu sudah Tuhan taruh dalam batin. Lalu sudah Allah tuliskan di hati kita. Dan ini terjadi saat kelahiran kembali. Jadi bedanya kita yang menganut reform dengan teologi Pentakosta karismatik adalah kelahiran kembali mendahului iman kepada Yesus Kristus. Kita lihat gambarannya kan? Dalam perjalanan bangsa Israel. Dicurahkannya roh pengasihan dan roh permohonan dulu, baru mereka masuk ke dalam iman yang benar. Jadi kelahiran kembali mendahului iman yang benar. Yang diajarkan Pentakosta karismatik, iman mendahului kelahiran kembali. Karena iman bagi mereka adalah pilihan manusia berdasarkan kehendak bebas manusia. Tapi dari gambaran ini kita mendapat gambaran bahwa manusia di dalam dosa mati. Tidak bisa memilih. Maka harus Allah dulu yang bekerja. Melahirkan manusia itu kembali. Yaitu ketika aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Menjadi ciptaan baru. Dan kita akan berkata, Engkau adalah Allahku. Setelah Allah berkata, mereka adalah umatku. Orang-orang yang berbahagia. Kitalah orang-orang yang berbahagia. Itu puji Tuhan. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Ibu Gembala dengan kasih Kristus tutup dalam doa. Haleluya. Terima kasih Yesus.